Bab 1. Kalender Cina adalah 3075 tahun. Lelang terbesar di Shengjing memulai lelang yang sedang memanas. 5 miliar koin huaxia telah terjual. Ini adalah harga yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam lelang Shengjing. Dan itu hanya harga sebuah pil. Layak untuk menjadi Master Junjiu. Apotek menjual 10 botol apotek hari ini, dan harga transaksinya kurang dari 1% dari Master Junjiu. Petik 2. Baru saja Presiden Apotek muntah darah. Kudengar dia bertaruh dengan Junjiu, siapapun yang menjualnya seharga lebih banyak uang, siapapun yang menjadi presiden akan menjadi presiden. Sekarang, dia tamat. Seorang gadis berbaju merah dan bergaun kecil melewati sekelompok orang. Mendengar diskusi mereka, Red Lips mengangkat senyum ceria dan flamboyan. Presiden Apotek Huaxia, ini sangat jelek, dia tidak ingin menjadi itu. Benar, ini adalah tangan suci Junjiu yang melelang ramuan dengan harga setinggi langit 5 miliar. Dan ramuan ini disempurnakan olehnya dalam waktu setengah jam di depan Presiden Apotek. Tidak hanya dia kalah taruhan, tetapi wajah Apotek juga bengkak karena pemukulannya. Obat khusus yang telah saya pelajari selama 3 tahun tidak sebagus jelly bean saya selama setengah jam. Saya tidak pandai belajar, apakah ini salah saya? Junjiu menyeringai, mengambil segelas anggur merah dari pelayan, berbalik dan pergi. Setelah mendapatkan banyak uang, dia memutuskan untuk pergi keluar dan bersenang-senang. Tujuan, dia belum pernah ke Shengjing, jadi mari kita makan semua makanan lezat di Shengjing dulu gelombang-gelombang. Masa depan yang indah membuat senyum di sudut mulut Junjiu semakin cerah. Namun, satu langkah baru saja diambil, bang. Ledakan, tinju menghantam udara transparan di depannya, tapi sepertinya mengenai sesuatu. Darah berceceran di tinjunya, Junjiu bahkan tidak mengernyit. Sial, itu masih tidak berhasil. Junjiu menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan ke arah timur dengan wajah dingin. Lelang, setelah bang itu, ingatan terakhir Junjiu adalah gelangnya bersinar untuk melindunginya. Membuka matanya lagi, dia muncul di bawah tebing. Menjadi Junjiu yang lain, Tian Sungguo, wanita terkenal yang tidak berguna dari keluarga Jun. Tapi dia sudah terbunuh, jadi dia mengambil alih tubuhnya. Patah tulang, pendarahan internal, gegar otak. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama pergi menemui Hades. Tetapi butuh 1 hari baginya untuk pulih, hanya untuk menemukan bahwa tebing itu ditutupi oleh penutup transparan. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar. Satu-satunya terobosan ada di sini. Di sisi timur tebing, ada tempat yang diselimuti kabut. Tuan, apakah kamu siap? Gelang itu berkedip, dan sebuah suara muncul di benak Junjiu. Ini gelang Junjiu, yang memiliki ruang untuk semua barang miliknya. Ada juga seorang pria kecil yang lucu dan imut yang tinggal di sana. Untungnya, saya melewatinya, jika tidak, Junjiu akan sangat patah hati. Ya, Junjiu menyentuh gelangnya. Ramuan muncul di tangannya dari udara tipis, dan Junjiu memasukkannya ke mulutnya. Ayo masuk, tuan. Hati-hati, kabut ini adalah formasi. Junjiu menghabiskan sepanjang hari untuk meneliti dan akhirnya membuat terobosan. Dia menduga bahwa di balik formasi ini adalah pintu keluar. Kemudian Junjiu kecewa. Dia berjalan keluar dari kabut, dan hanya ada sebuah gua di depannya. Saat ini, sebuah panggilan datang dari ring. Tuan, ada seseorang di dalam. Seseorang. Mata Junjiu membeku, ketajaman dan rasa dingin bercampur di matanya. Dia mengeluarkan belati dari ruang cincin, menahan napas dan berjalan dengan lembut ke dalam gua. Di dalam gua, ada permata bertatakan. Cahaya kristal menerangi gua. Juga biarkan Junjiu melihat orang-orang di dalam gua dengan jelas. Melihat hal tersebut, Junjiu sedikit terkejut. Ini adalah pria tampan dan bukan manusia, rambut perak dan alis perak, seperti monster. Tuan, dia terkunci di sini. Tidak ada cara untuk membantu kita. Bab 2. Suara di gelang berbicara dengan baik. Leher, tangan, dan kaki pria itu diikat. Lingkaran dari bahan yang tidak diketahui dihubungkan dengan rantai, dan telah dibenamkan ke dinding di belakang pria itu. Dindingnya tinggi, menggambarkan susunan lingkaran yang rumit. Dia terkunci di sini. Junjiu memiliki intuisi bahwa tudung yang menutupi tebing, formasi kabut, dan gua ini semuanya ada untuk mengurung manusia. Siapa dia? Kenapa dikunci di sini? Sangat manis.
Sangat harum. Sebuah suara rendah memecah kesunyian. Jun Jiu mengangkat kepalanya, menghadap sepasang mata emas. Itu lebih terang dari batu permata manapun di dunia, cahayanya lebih baik dari matahari, dan memiliki suhu yang dapat membakar orang. Mata emas terkunci pada Jun Jiu, tingkat konsentrasi sepertinya memakannya. Sungguh jiwa yang manis, membangunkannya dari tidurnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang dan menjarah. Sembunyikan dia, pria itu bertanya, siapa kamu? Jun Jiu menatapnya dengan waspada, dan malah mengajukan pertanyaan alih-alih menjawab. Apakah kamu tahu cara keluar dari sini? Ternyata seorang gadis kecil yang terjebak. Pria itu tersenyum rendah. Tertawa itu seksi, provokatif, dan berbahaya. Jun Jiu menatap pria itu, pupil matanya menyusut. Indra keenamnya memberitahunya bahwa pria itu kuat. Paksa biarkan si kecil di gelang itu bersembunyi, tidak berani bersuara. Tidak ada seorang pun yang pernah dia temui dalam hidupnya yang dapat bersaing dengan pria ini. Jun Jiu tidak takut, tapi bersemangat. Kuat dan berbahaya, menjadi sekutu, yaitu bantuan. Jun Jiu berkata dengan dingin, bukankah kamu juga terjebak? Buat kesepakatan, bantu aku pergi, dan aku akan membiarkanmu keluar. Petik 2. Mendengar ini, kilasan kejutan muncul di mata pria itu. Sangat menarik bahwa gadis kecil ini berani membuat kesepakatan dengannya. Tapi dia jelas tidak percaya bahwa Jun Jiu memiliki kemampuan ini. Sambil tersenyum, bisakah kamu melepaskanku? Jun Jiu melirik formasi di belakang pria itu lagi. Dia berjalan langsung dan membuktikan dirinya dengan tindakan. Keluarkan belati yang tersembunyi di belakang punggung Anda. Klik sudut bitmap. Jika aku menghancurkan tempat ini, kamu bisa keluar. Formasi di sini dan formasi di luar jelas dibuat oleh staf yang sama, dan Jun Jiu menemukan polanya. Menemukan kekurangan menjadi mudah. Pria itu memandang Jun Jiu, dan senyum semakin dalam di sudut mulutnya. Gadis kecil, beritahu aku namamu. Aku berjanji akan membawamu keluar. Seberapa penting mengetahui namanya? Jun Jiu berkedip, tanpa mengubah ekspresi. Jiu Yue. Jiu Yue, pria itu bergumam. Suaranya dalam dan seksi, dengan sedikit senyum provokatif. Aku berjanji, ayo kita lakukan. Jun Jiu memutar pergelangan tangannya dan memasukkan belati ke dalam formasi. Begitu formasi pecah, lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuh pria itu, ledakan. Rantai yang memenjarakannya dipecah menjadi bubuk inci demi inci. Arai di dinding di belakangnya retak menjadi jaring laba-laba dalam sekejap. Dengan kilasan sosoknya, pria itu melingkarkan lengannya di pinggang Jun Jiu dan mengangkatnya. Jun Jiu Gang akan berjuang. Kemudian pria itu bertanya padanya, gadis kecil, kemana kamu ingin pergi? Kota Fengluo, rumah Jun. Suara itu baru saja selesai. Jun Jiu hanya merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan berkedip keluar dari jangkauan yang diselimuti oleh kabut putih. Mata Jun Jiu melebar, apakah mereka terbang? Pria itu mengangkat tangannya dan menutupi wajah Jun Jiu dengan lengan bajunya, menghalangi angin untuknya. Pria itu cepat, hanya dengan satu batang dupa, mereka tiba di depan pintu rumah Tuan Feng Luosheng. Jun Jiu mendongak, dan melihat api berkobar di tenggara rumah Jun, menyipitkan matanya. Mata Jun Jiu berkilat dengan permusuhan, itu adalah kediaman pemilik aslinya, metode yang begitu kejam, membunuh pemilik aslinya saja tidak cukup, tetapi juga menghancurkan semua jejak keberadaannya. Jun Jiu mengulurkan jarinya, pergilah ke sana. Bab 3. Api yang mengamuk membakar halaman. Suara kayu yang hangus dan roboh membuat gadis berbaju kuning angsa itu tertawa flamboyan dan ganas, dan matanya berkilat ganas. Sekelompok orang mengelilingi gadis itu. Tapi tidak ada yang pergi memadamkan api, karena dia menyalakan api. Nona kedua, sampah itu benar-benar hilang. Itu tidak akan menghalangi matamu lagi, Nona kedua, kata seorang pelayan dengan senyum tersanjung. Jun Jiu sia-sia, hidup di dunia ini hanya untuk mempermalukan keluarga Junku. Aku tidak ingin dia ada di keluargaku, dan aku tidak ingin melihatnya ketika aku berpisah. Kali ini kakak perempuan tertua datang dengan ide yang bagus. Lagi pula, sia-sia, tidak ada yang peduli jika Anda membunuhnya secara langsung. Petik 2. Jangan khawatir, Nona kedua. Pelayan akan mengatakan bahwa Jun Jiu yang menjatuhkan kandil sendirian. Dia membakar dirinya sendiri. Mendengar ini, gadis itu menatap pelayan itu dengan puas. Kamu gadis pelayan rendahan sangat masuk akal. Berkat obat yang kamu berikan pada Jun Jiu kali ini,
kamu bisa membunuhnya tanpa ada yang menyadarinya. Aku akan membalasmu dengan baik. Terima kasih Nona kedua, gadis pelayan. Bersujud, baru saja akan bangun, pelayan itu mendongak dan melihat sesuatu. Matanya melebar, dan wajahnya langsung berubah pucat. Hantu, Nona kedua, lihat, untuk apa kau berteriak? Dari mana asalmu di siang hari bolong? Gadis itu berteriak ketakutan saat menoleh dan melihat Junjiu. Junjiu berdiri di bawah pohon persik, menatap mereka dengan main-main dan dingin. Gadis itu adalah Jun Qianqian, wanita muda kedua dari keluarga yang terpisah, dan pelayannya adalah pembantunya, Biluo. Merekalah yang bergabung dan membunuh pemilik aslinya. Jun Qianqian menatap Junjiu, terdiam. Kamu, kenapa, kamu tidak mengenalku? Junjiu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku akan membiusmu dan melemparmu dari tebing. Kamu harus dimakan oleh serigala liar sekarang. Anda tidak bisa berada di sini. Anda sudah mati. Retak, suara tamparan wajah bergema di sekitar. Jun Qianqian menutupi wajahnya, matanya membelalak. Rupanya dia belum pulih. Bentak, tamparan lain. Junjiu menjabat tangannya dan menatap Jun Qianqian dengan main-main. Bisakah orang mati memukulmu? Junjiu, beraninya kau memukulku, bangsat. Junjiu meninju perut Jun Qianqian, membuatnya meringkuk kesakitan. Junjiu mencengkeram leher Jun Qianqian dan mengangkatnya. Aku tidak suka orang memarahiku. Biarkan aku mendengar satu kata lagi, dan aku akan memotong lidahmu. Mata membelalak ngeri, Jun Qianqian menatapnya dengan tak percaya. Bertemu dengan mata Junjiu, Jun Qianqian gemetar ketakutan. Mata yang mengerikan, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika kakak perempuannya marah. Ini Junjiu, tidak, Junjiu pasti sudah mati. Dia tidak mungkin tinggal di tebing. Itu hantu. Junjiu berubah menjadi hantu dan datang untuk mencari nyawanya. Jun Qianqian, kamu adalah hantu. Junjiu, kamu sampah, bahkan jika kamu menjadi hantu, kamu tetaplah sampah. Ayo, bawa api dan bakar dia sampai mati. Baru kemudian para pelayan sadar. Berteriak dan bergegas. Sudut mulut Junjiu sedikit bengkok, dengan senyum liar. Dia mencekik leher Jun Qianqian, membuangnya seperti sampah, dan merobohkan beberapa budak rumah. Menghindari, Junjiu bergegas mendekat. Tubuh ini sedikit tidak berguna. Tapi dia adalah Master Junjiu, tidak ada yang mengerti kelemahan tubuh manusia lebih baik darinya. Dan menunjuk ke titik rami kecil. Jabat tangan, genggaman buku-buku jari. Klik, semuanya secepat embusan angin. Dalam sekejap mata, budak rumah itu jatuh ke tanah. Sambil melolong dan menjerit, dia meringkukkan kedua lengannya yang putus dan berguling. Junjiu bertepuk tangan dengan santai. Dia mengangkat kakinya dan menginjak wajah panik Jun Qianqian. Jun Qianqian, kamu memarahiku lagi. Potong lidahmu, aku tidak bercanda. Bab 4. Junjiu mengeluarkan belati dari ruang gelang. Menekan mulut Jun Qianqian, buka mulutmu dengan patuh. Aku menyerang dengan cepat dan itu tidak akan sakit. Petik 2. Jun Qianqian tidak berani membuka mulutnya, mengatupkan giginya erat-erat, dan menggelengkan kepalanya. Dia gemetar ketakutan, dan menatap Junjiu dengan mata lebar, ketakutan dan ketakutan. Junjiu telah berubah menjadi hantu, dia sangat menakutkan. Jun Qianqian ingin meminta bantuan, tapi Biluo sangat ketakutan sehingga budak rumah itu berguling-guling di lantai. Di mata mereka, Junjiu bukanlah orang yang tidak berguna seperti dulu, dia adalah hantu yang ganas dan kejam. Dia kembali untuk membalas dendam. Junjiu mengangkat alisnya, jika kamu tidak membuka mulut, apakah menurutmu aku tidak ada hubungannya? Dengan gerakan jarinya, Junjiu melepaskan dagu Jun Qianqian. Berhenti, teriak Lei Ting, dan langkah kaki tergesa-gesa datang. Begitu belati memotong mulut Jun Qianqian, darah menyembur keluar. Junjiu berbalik ketika dia mendengar suara itu, dan melihat pria parubaya itu menatapnya dengan kaget dan marah. Dia menemukan orang ini dalam ingatannya, Feng Luosheng, kepala keluarga cabang, Lei Tian. Yang juga berharap pemilik aslinya mati lebih cepat. Jun Lei Tian berteriak, Junjiu, kamu sangat berani. Lepaskan Qianqian. Petik 2. Jun Qianqian ingin meminta bantuan, tetapi rahangnya dicabut, dan belati masih ada di mulutnya. Dia hanya bisa menangis ketakutan, dan meminta bantuan Jun Lei Tian.
Kenapa aku membiarkannya pergi? Jun Jiu, beraninya kau tidak mematuhiku. Jun Leitian menatap. Dia menerima kabar bahwa teriakan datang dari halaman tenggara. Memikirkan Jun Qianqian mengumumkan kabar baik bahwa dia telah membunuh Jun Jiu, dia akan membakar halaman. Biarkan Jun Jiu tidak ada lagi di dunia ini. Waspadalah dalam hati Anda untuk mencegah perubahan. Jadi datang ke sini. Jun Leitian tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan ini. Bukankah kamu mengatakan Jun Jiu meninggal? Melihat Jun Leitian, Jun Jiu tersenyum. Masih ada darah di wajahnya, tapi senyum ini sangat indah, dan lebih seperti senyum kematian yang membuat hati Jun Leitian bergetar hebat. Jun Jiu mengeluarkan belatinya dan menyeka darah di wajah Jun Qianqian. Jun Leitian ketakutan saat melihat gerakan itu. Mendongak, Jun Jiu menatap Jun Leitian dengan dingin. Jun Leitian, kamu adalah kepala keluarga. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan wanita ini mendengarkanmu? Petik 2. Kamu, aku ingat, identitasku adalah putri dari garis langsung keluarga. Aturan, kamu harus memberi hormat dan menyapa ketika kamu melihatku. Jun Jiu berbicara dengan malas. Hahaha, Jun Leitian tertawa terbahak-bahak. Jun Jiu, apakah kamu bermimpi? Kamu bahkan tidak bisa memasuki tubuhmu sebagai sampah, dan kamu masih ingin menjadi putri dari garis lurus. Orang tuamu sudah mati, meninggalkanmu sia-sia. Keluarga Jun bersedia mendukungmu, itu semua kebaikan. Kamu tidak akan lupa mengapa kamu datang untuk memecah belah keluarga, kan? Kamu menyinggung wanita tertua keluarga. Kamu diusir, juga perintah nyonya keluarga. Kamu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajukan identitasmu di depanku? Hei, apakah ada masalah seperti itu? Jun Jiu membalik-balik ingatannya dan menemukan bahwa Jun Leitian benar. Sekarang dia juga tahu bahwa serangan Jun Qianqian adalah perintah dari wanita jahat, nyonya keluarga. Tuan, pemilik asli dari tubuh ini memiliki kehidupan yang menyedihkan. Suara di gelang itu bersimpati. Jun Jiu setuju, ini menyedihkan. Melihat Jun Jiu tidak berbicara, Jun Leitian mengira Jun Jiu ketakutan. Segera dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan orang untuk mengelilingi Jun Jiu. Jun Leitian menatap Jun Jiu dengan seringai. Jun Jiu, kamu harus mati hari ini, lepaskan Qianqian, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kamu ingin membunuhku, terserah kamu. Jun Jiu tidak terburu-buru, malah tersenyum. Suara di gelang itu juga tertawa. Hanya karena mereka ingin membunuh tuannya, bermimpi, ayo, tuan, beri mereka pelajaran. Bab 5. Jun Leitian memandang Jun Qianqian yang berdarah di seluruh wajahnya karena kesusahan. Qianqian, bersabarlah, ayah akan segera menyelamatkanmu. Ayo, ayo. Jun Leitian diikuti oleh dua pria besar. Saat keduanya bergerak, ekspresi Jun Jiu sedikit berubah. Dia merasakan bahaya. Gadis kecil, apakah kamu ingin aku membantumu? Suara seorang pria terdengar di dalam hatinya. Tidak perlu. Jun Jiu dengan dingin menolak. Dia menatap mereka berdua, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Jun Qianqian. Melihat ini, Jun Leitian segera berteriak, jangan sakiti Nona. Ya, kedua pria besar itu mengkhawatirkan Jun Qianqian, dan tindakan mereka agak kaku. Jun Jiu tidak khawatir, belati di tangannya terbalik, tajam dan tidak terlihat. Untuk sementara, kedua pria besar itu tidak menyentuh Jun Jiu, tetapi Jun Jiu malah menggaruk lengannya. Wajahnya tenggelam, dan kedua pria besar itu saling memandang. Seseorang bergegas mendekat dan mengulurkan tangan untuk meraih Jun Qianqian. Serangan diam-diam dari belakang. Jun Jiu merasakan bahaya dari orang di belakangnya dan harus menghindar. Dia memegang leher Jun Qianqian, mengangkat tangannya dan melemparkannya, menendang perut Jun Qianqian. Puff! Jun Qian memuntahkan darah dan terbang keluar. Pria besar yang datang ke arahnya buru-buru memeluk Jun Qianqian. Jun Jiude berbalik dan melihat cahaya putih samar di tangan pria di belakangnya. Ini cahayanya sangat berbahaya. Dengan sedikit berjinjit, Jun Jiu dengan cepat melangkah mundur untuk membuka jarak. Pria besar itu mengejarnya. Jun Leitian melihat Jun Qianqian muntah darah. Wajah tertekan berubah dan menjadi hitam, dan dia berteriak dengan marah, bunuh dia. Dia mendapat perintah. Pria besar itu meraung dengan keras, dan cahaya di tangannya sedikit lebih bersinar. Pria besar lainnya mengejarnya. Jun Jiu diserang dari kedua sisi, dan situasinya sangat kritis. Dalam kegelapan, ketika pria itu hendak maju, tiba-tiba dia mendengus, dan sudut mulutnya sedikit melengkung.
Gadis muda masih kikuk. Beberapa jarum perak terbang keluar dari ujung jari Jun Jiu. Memukul telapak tangan pria besar itu secara langsung, dia benar-benar dilebur oleh lapisan cahaya putih itu. Dengan detak jantung, Jun Jiu memikirkan sebuah judul dalam ingatan pemilik aslinya, Spirit Master. Kewaspadaan berlipat ganda, Jun Jiu tidak lagi bersembunyi. Jarum perak terbang keluar, tapi kali ini tidak mengenai telapak tangan pria besar itu. Sebaliknya, itu bergegas ke arahnya. Menghadapi jarum perak kecil, lelaki besar itu bahkan tidak bersembunyi, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Mendengus, Jun Jiu mencibir, meremehkan musuh itu fatal. Jarum perak itu tenggelam ke dada pria besar itu. Pria besar itu gemetar dan jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya gemetar dan mulutnya berbusa. Pria besar lainnya tampak ketakutan, dan senang dia menghindarinya tepat waktu. Jika kamu kehilangan akal, kamu akan mati. Suara gadis itu dingin dan manis, dengan senyum di wajahnya. Itu bergema di telinga pria besar itu, dan tubuhnya bergetar. Engah, belati itu dari bawah ke atas. Masukkan secara miring ke kepala dari leher pria besar itu. Jun Jiu mengeluarkan belatinya. Engah, darah berceceran, dan beberapa tetes memercik ke wajah Jun Jiu. Tuan sangat tampan, sangat keren. Guru adalah yang terkuat. Tenang. Jun Jiu menatap Jun Leitian dan Jun Qianqian dengan dingin. Sudut mulut mereka mengait, dan keduanya gemetar ketakutan. Jun Jiu, apa yang kamu inginkan? Teriak Jun Leitian. Ada juga lapisan cahaya putih di tubuhnya, sedikit lebih gelap dari dua pria besar tadi. Dia menatap Jun Jiu. Permukaannya tenang, tapi semua murid Jun Leitian yang gemetaran menunjukkan bahwa dia juga takut. Kapan Jun Jiu menjadi begitu kuat, ganas, mengerikan? Metode yang kejam dan tegas membuatnya sulit dipercaya bahwa dia akan sia-sia. Melihat orang yang diracuni dan dibunuh di tanah, Jun Leitian sedang berdetak jantungnya. Bisakah dia membunuh Jun Jiu? Kamu masih ingin membunuhku? Tidak. Jun Lei menggelengkan kepalanya dengan sadar. Dia berseru, Jun Jiu, ada kesalahpahaman di antara kami. Bukannya kami ingin membunuhmu. Ini perintah Nyonya Jun yang harus kami patuhi. Jun Leitian membuat rasa malu menjadi ekstrim. Bab 6. Sulit dipercaya bahwa Jun Leitian baru saja ingin membunuh Jun Jiu, tetapi sekarang dia langsung mengakuinya. Jun Jiu tersenyum, tidak tampak terkejut. Dia berkata, pekarangan saya dibakar oleh Jun Qianqian. Saya ingin pekarangan baru, Jun Leitian. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Jun Jiu membalik-balik ingatannya. Menemukan bahwa tidak ada masalah, dia mengangguk setuju. Bersihkan darah dari belati. Jun Jiu menatap Jun Leitian dan putrinya dengan dingin. Kamu bisa tersesat. Lain kali, itu akan menjadi akhirmu. Wajah Jun Leitian membeku, mengancam. Beraninya Jun Jiu mengancamnya. Tapi sekarang, Jun Jiu memiliki kekuatan ini. Jun Leitian diam-diam menggertakkan giginya dan mengangguk dengan dangkal. Kemudian menyebar ke tanah, dan Jun Qianqian yang gemetar ketakutan, menariknya untuk pergi. Jun Jiu memanggil mereka untuk berhenti. Tunggu sebentar. Apalagi yang kamu butuhkan? Kepala keluarga cabang kecil telah bertemu dengan putri dari garis lurus keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Jun Jiu mengangkat dagunya sedikit dan menatap Jun Leitian dengan bercanda. Wajah Jun Leitian berubah sejenak, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan. Leitian, U200B kepala keluarga cabang, telah bertemu dengan Nona Jiu. Tolong biarkan Nona Jiu mengizinkan saya untuk pensiun. Pergilah. Jun Lei hendak muntah darah. Sampah dari masa lalu benar-benar naik ke kepalanya. Memintanya untuk memberi hormat, bukankah itu membuang wajahnya ke tanah? Jun Leitian pergi dengan marah. Tapi dia tidak menyadari bahwa jarum perak terbang ke tubuh Jun Qianqian. Tubuh Jun Qianqian bergetar, matanya melebar dan ekspresinya berubah kesakitan. Tapi dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berbicara. Jun Jiu mengaitkan sudut mulutnya. Dia berkata bahwa jika dia akan memotong lidah Jun Qianqian, dia tidak akan mengingkari janjinya. Dalam hidup ini, Jun Qianqian tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Apalagi, ia harus menahan rasa sakit yang membakar di tubuhnya setiap hari. Anggap saja sebagai Jun Jiu Sun yang membalaskan dendam pemilik aslinya. Suara di gelang itu bertanya pada Jun Jiu saat ini. Tuan, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Tubuh ini terlalu tidak berguna. Saya kehabisan tenaga untuk menghadapi antek-antek itu.
Jun Leitian lebih kuat, jadi akan menjadi tugas tanpa pamrih untuk menghadapinya. Selain itu, saya lebih baik menyimpannya. Berguna, kata Jun Jiu, meremas lengannya. Begitu asam, begitu menyakitkan. Tubuh ini hanya bergerak sebentar, lalu kehilangan kekuatannya. Sepertinya dia harus merawatnya dengan baik, mencuci uratnya dan memotong sumsumnya, agar dia bisa memulihkan kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Tapi ada guru spiritual di dunia ini, jadi apa itu? Sepasang tangan tiba-tiba bertumpu di bahu Jun Jiu, memijat dengan kekuatan sedang. Gelang itu berteriak, "Tuan, pria itu ada di sini." Pijatan itu membuat Jun Jiu jauh lebih nyaman. Dia menyipitkan mata pada pria itu, tetapi tidak ada kehangatan. "Mengapa kamu belum pergi? Gadis kecil, kamu berbohong padaku. Namamu Jun Jiu, bukan Jiu Yue." Petik 2. Orang yang tidak saling kenal, mengapa mereka harus mengakui nama asli? Dia bukan orang bodoh. Sekilas tentang pikiran batin Jun Jiu. Pria itu mengangkat dagu Jun Jiu, mata emasnya gelap. Dia berkata, "Aku Mo Yue. Sekarang kita saling kenal. Oh, senang bertemu denganmu." Petik 2. Tapi Jiu Yue juga nama yang bagus. Aku memiliki aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Jika kita punya anak di masa depan, kami akan memanggil mereka nama ini. Jun Jiu, gelang, tuan, rayuan kelas atas. Aku ingin punya bayi bersamamu. Jika itu orang lain, Jun Jiu akan melakukannya melumpuhkan tubuh bagian bawahnya dengan satu jarum. Tapi Mo Wuyu, karena penampilannya, si Jun Jiu dengan baik hati membiarkannya pergi. Menamparkan tangan Mo Wuyu, Jun Jiu mundur 2 langkah. Kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Kamu berjalan di jalur cerahmu, dan aku akan menyeberangi jembatan satu papanku. Tapi jalur cerahku adalah kamu. Mo Wuyu mengatupkan bibirnya, tertawa agar negara dan rakyatnya menderita. Di mana kamu? Di mana aku? Lagi pula, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Bab 7. Bajingan. Jun Lei melempar meja dengan keras. Kalau begitu Jun Jiu jelas menyembunyikan kecanggungannya. Kita pernah ditipu olehnya sebelumnya, dan dia sama sekali tidak sia-sia. Petik 2. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak berani melanggar perintah majikan kami. Jika keluarga kami mengetahuinya, saya khawatir mereka akan menghukum kami. Kepala keluarga untuk mengikutinya. Apakah dia putus asa? Kata pembantu rumah tangga. Mendengar ini, mata Jun Leitian berbinar. Oke, segera Fei mengirim surat ke Waner, menyuruhnya segera kembali. Jangan mengolok-olok ibunya, bunuh Jun Jiu dulu. Ya, setelah memesan, Jun Lei pergi. Menemui Jun Qianqian. Dia menemukan dokter terbaik di kota Fengluo. Kembalikan dagu Jun Qianqian. Mata Jun Qianqian dipenuhi rasa takut dan sakit, dan dia menatap Jun Leitian dengan penuh semangat. "Qianqian, jangan khawatir. Kamu hanya menutup mulutmu dan kamu belum bisa berbicara. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Jangan khawatir, ayah akan membunuh Jun Jiu untuk membalaskan dendammu." Belum tahu bahwa Jun Qianqian tidak akan pernah berbicara lagi. Jun Qianqian mencengkeram lengan baju Jun Leitian dengan erat. Dia kesakitan. Rasa sakitnya begitu menyakitkan sehingga hidup lebih buruk daripada kematian, seolah-olah tubuh akan mendidih dan terbakar. Melihat Jun Qianqian kesakitan seperti itu, Jun Leitian, "Dokter, mengapa putri saya begitu sedih? Apakah ada sesuatu yang belum Anda sembuhkan?" Petik 2. Bukan itu. Bahkan dokter terbaik di kota Fengluo tidak mengetahuinya. Jun Qianqian ditakdirkan untuk menanggung siksaan dalam diam, tanpa ada yang bisa diajak bicara. Masa depannya akan penuh dengan keputusasaan. Ujung lainnya, Jun Jiu tinggal di Taman Donghu. Pemandangannya sangat bagus, dekorasinya indah dan elegan, mengungkapkan kesan mewah. Inilah yang digunakan Jun Leitian untuk menyapa para bangsawan di keluarganya. Aku tidak bisa membayangkan betapa enggannya aku tinggal bersama Jun Jiu sekarang, dan melompat dengan marah. Mengetahui bahwa Jun Leitian sedang tidak baik-baik saja, Jun Jiu sangat senang. Tetapi, Jun Jiu mengerutkan kening dan menatap Mo Yue. "Kamu ingin tinggal di sini? Ada begitu banyak kamar di East Lake Garden, bukan?" Mo Yue bersandar di kusen pintu. Matahari jatuh di rambut peraknya, bersinar seperti sinar bulan. Melihatnya dengan mata emas itu, Jun Jiu tersedot ke dalamnya seperti pusaran air, tidak bisa melarikan diri.
Sama seperti Mo Yue yang terjerat sekarang, seperti plester kulit anjing. Tidak bisa mengalahkannya, tidak bisa melepaskannya. Jun Jiu hanya bisa mengaku kalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Mo Yue. Aku akan istirahat sekarang. Bisakah kamu pergi? Oke, kali ini, Mo Yue pergi dengan sangat cepat. Jun Jiu menutup pintu dan berbaring di tempat tidur dengan punggungnya. Sepertinya dia sedang bad mood. Gelang itu dengan hati-hati menghibur pemiliknya. Tuan, Anda lihat dia terlihat sangat tampan. Bagus untuk menyimpannya sebagai pemandangan. Petik 2. Anda ingin melihatnya? Tidak, di mata Xiao Wu, Tuan adalah orang paling cantik di dunia. Gelang memiliki nama, dan Jun Jiu mendapatkannya. Ini disebut Xiao Wu. Inilah yang dia beli ketika dia pergi ke pasar barang antik untuk mencari harta karun ketika dia masih muda. Secara tidak sengaja, dia membuka gelang itu dan mengenali Tuhan. Juga dilengkapi dengan spasi. Jun Jiu selalu merasa jika gelangnya memiliki bentuk lain. Itu pasti hal yang lucu, terutama jenis yang suka bertingkah seperti bayi. Dia tidak tahu, segera, dia akan dapat melihat gelangnya yang sebenarnya. Jun Jiu berkata, bukan dia yang menggangguku. Aku selalu ingin bertanya padamu. Hanya saja aku tidak punya waktu untuk bertanya di bawah tebing. Xiao Wu, apakah perjalanan waktuku ada hubungannya dengan kamu? Ya, kata Xiao Wu dengan hati nurani yang bersalah. Jun Jiu menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya untuk menatap gelang itu. Mengapa? Bab 8. Gelang itu berkedip 2 kali. Dia ragu-ragu dan berkata, tidak ada alasan. Ketika kamu berbohong, kamu akan berkedip 2 kali berturut-turut, dan kamu akan ragu ketika berbicara. Xiao Wu, apakah menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku? Xiao Wu tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia menyerah begitu saja dan berkata, Tuan, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Saya menemukan ada bom yang disembunyikan di pelelangan itu. Tapi bomnya sudah meledak saat itu. Saya hanya bisa menyelamatkan jiwa Anda. Xiao Wu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Tanda tanya. Jun Jiu menyipitkan matanya. Dia hanya tahu bahwa Xiao Wu cerdas, lembut dan imut tetapi juga cerdas. Ada juga ruang terlampir baginya untuk meletakkan pil dan barang lainnya. Masih bisakah itu mengambil jiwa? Tuan, aku tidak bisa menahan jiwamu terlalu lama. Aku harus menembus ruang dan mengirimmu ke sini. Tapi tubuh Jun Jiu ini sangat cocok dengan tuannya, dan mereka terlihat persis sama. Jun Jiu menyentuh wajahnya, ketika dia baru saja mandi, dia melihat cermin. Itu persis sama, versi kecilnya, seperti apa dia ketika dia berusia 13 tahun. Jun Jiu, kamu baru saja mengatakan bahwa ada bom yang ditanam di pelelangan. Jenis yang bisa meledakkan semua orang ke langit. Ternyata ada ledakan, bom itu meledak. Siapa yang melakukannya? Jun Jiu berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu bisakah aku kembali? Petik 2. Tidak, Xiao Wu berkata dengan lemah, aku khawatir tubuhku akan hancur menjadi abu. Aku tidak bisa kembali. Petik 2. Oh, Jun Nain menjawab dengan ringan. Dia tidak perlu merasa sentimental. Di dunia itu, dia adalah seorang yatim piatu tanpa kerabat. Hidup dan mati sendirian, bukan kerugian bagi orang yang berharga untuk meletakkannya di ruang angkasa. Omong-omong, pengalaman tubuh ini terlalu menyedihkan. Namanya Jun Jiu, karena dia lahir di bulan September. Orang tua sudah meninggal, keluarga Jun bisa menamainya sebebas mungkin. Nanti, di usia 12 tahun, yaitu ujian bakat di tahun sebelumnya. Jika Anda tahu Anda tidak bisa berkultivasi, Anda sia-sia. Segera usir dari keluarga utama, dan lemparkan ke keluarga cabang ini untuk menjaga dirinya sendiri. Kemudian Jun Jiu melakukan perjalanan, dan bertemu dengan nyonya keluarga yang memerintahkannya untuk dibunuh. Adapun alasannya, Jun Jiu mengetahuinya dari ingatannya. Jun Jiu memiliki ayah yang baik, yang kuat dan terhormat selama hidupnya. Oleh karena itu, dia menikah dengan pangeran dari dinasti saat ini dengan ujung jarinya. Sampah yang orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana dia bisa layak menjadi putra mahkota? Secara kebetulan, Jun Yunsue, putri tertua keluarga kami, jatuh cinta dengan putra mahkota ini. Jun Jiu mengaitkan bibirnya, pemilik aslinya adalah terbunuh, itulah yang terjadi. Tuan, orang-orang ini terlalu jahat. Mereka sangat kejam. Tuan, mengapa kita tidak pergi? Dengan keterampilan medis Anda, Tuan, kita bisa pergi kemanapun kita mau, saran Xiao Wu.
Tidak, dunia ini berbeda dari dunia asli kita. Ada guru spiritual di sini, dan orang yang bisa berlatih dapat hidup selama ratusan tahun. Saya tidak tahu apakah akan ada kesalahan dalam keterampilan medis. Ini berbeda, ingatan pemilik aslinya, tidak ada keterampilan medis sama sekali, konsepnya. Jadi Junjiu tidak bisa dibandingkan. Dia perlu menggunakan identitas keluarga Jun untuk mengenal dunia. Junjiu duduk bersila, kekuatan adalah raja, bahkan jika tubuh ini benar-benar sia-sia, aku bisa menjadi jenius di tangan orang bijakku Junjiu. Petik 2, telah berlatih di kehidupan sebelumnya. Rumusnya, Bing Xin Jue. Dia tidak tahu, ketika dia sedang berlatih Bing Xin Jue, antara langit dan bumi, roh bergetar. Mereka mengerumuni Junjiu, tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Junjiu. Jika ada orang lain di sekitar, mereka pasti akan menatap. Limbah itu berani memasuki tubuh dengan aura memasuki tubuh, dan Junjiu langsung merasakan ada yang tidak beres. Ini berbeda dari ketika dia berlatih di kehidupan sebelumnya. Junjiu mengerutkan kening dan membuka matanya. Punggung tangannya disapu oleh sesuatu yang berbulu. Melihat ke bawah, Meo gelombang. Bab 9. Junjiu melebarkan matanya. Seekor kucing putih kecil dengan tubuh seputih salju dan hidung merah muda, yang patuh dan lengket menggesekkan kakinya ke depan dan ke belakang, dan ekornya yang panjang dan berbulu menyapu punggung tangannya. Berbulu, pus. Junjiu mengambil kucing putih kecil itu. Dari mana kucing itu berasal? Meo gelombang, aku pemiliknya. Xiao Wu. Meo. Petik 2. Petik 2. Junjiu melirik kucing putih kecil itu, lalu ke pergelangan tangan. Gelannya masih ada. Xiao Wu, Meong gelombang tuan, lihat aku. Aku telah menjadi kucing putih kecil, kucing kesayangan tuan. Petik 2, itu adalah suara Xiao Wu yang benar. Junjiu mengangkat alisnya saat kucing putih kecil itu mengucapkan kata-kata manusia. Xiao Wu, benar-benar kamu. Apakah kamu monster? Bisakah kamu berubah? Tuan? Aku bukan kucing. Itu megah dan mendominasi. Tapi melihat Junjiu, Xiao Wu menjentikkan ekornya. Dia menjilat jari Junjiu tanpa batas. Meo, Xiao Wu adalah seekor kucing. Apakah pemiliknya menyukainya? Aku telah bersama Junjiu selama 10 tahun. Xiao Wu tahu lebih baik daripada orang lain bahwa Junjiu paling menyukai hal-hal berbulu. Dan di antara hal-hal berbulu, kucing adalah yang paling disukai. Saya melihat Junjiu memeluk kucing sebelumnya, dan saya sangat iri pada Xiao Wu. Untuk mengambil hati tuannya, apa salahnya menjadi kucing? Junjiu mulai membelai kucing itu dengan sangat lancar. Mendengar gerutuan itu, matanya juga menyipit. Tapi masih bertanya, Xiao Wu, apakah kamu setan? Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Itu adalah aura master yang memasuki tubuhku dan memberiku kekuatan. Itu memungkinkanku untuk berubah bentuk. Tidak ada aura di dunia itu, jadi aku hanya bisa berbicara dengan master melalui gelang itu. Aura, tanda tanya. Junjiu tahu bahwa ini adalah nama untuk dunia ini, semacam energi antara langit dan bumi. Hanya ketika energi spiritual memasuki tubuh seseorang dapat berlatih dan menjadi seorang guru spiritual. Bukankah pemilik aslinya disebut sia-sia karena dia tidak bisa memasuki tubuhnya dengan aura? Junjiu menurunkan Xiao Wu dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Junjiu segera memahami denyut nadi ini. Pemilik asli tidak bisa berlatih karena meridian diblokir dan dia tidak bisa menyerap energi spiritual. Tapi Bing Xin Jue adalah metode guru saya, yang bisa membuka meridian. Itu sebabnya energi spiritual bisa masuk ke dalam tubuh. Hebat, dengan begini, sang master juga bisa berlatih dan menjadi guru spiritual. Tanda seru petik 2, menjadi penyembuh. Mata Junjiu berkedip-kedip, dan sudut mulutnya membentuk senyum arogan dan nakal. Bukankah orang-orang itu menghina pemilik aslinya karena mereka adalah guru spiritual? Dia bisa menyelesaikan masalah pemilik sebelumnya untuk saat ini. Tetapi jika Anda masih berani mengganggunya, dia bukan pemilik aslinya, dia adalah tangan suci Junjiu. Mereka yang menggertaknya akan dibalas ribuan kali lipat. Tuan, cepat berlatih. Jadilah guru spiritual dan kembangkan wajah mereka. Bagus, bagimu untuk menjadi guru spiritual, bukan? Junjiu menyentuh kepala hingga ekor Xiao Wu. Rasanya sangat enak. Meo, jika master menjadi guru spiritual, Xiao Wu dapat mempertahankan transformasinya selamanya. Petik 2, oke, namun,
Tubuh ini masih perlu mencuci urat dan memotong sumsum, dan mandi obat untuk memulihkan diri. Kalau tidak, bahkan jika energi spiritual dapat memasuki tubuh, itu tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Sambil memikirkan sesuatu, Junjiu tertidur. Ketika dia bangun, dia membuka matanya dan melihat wajah Mo Yue yang membesar. Sempurna dan memukau, hanya monster yang bisa mendeskripsikannya. Junjiu dengan tenang berkata, "Kenapa kamu ada di kamarku, Xiao Jiwer? Seseorang ada di sini." Mo Wuyu menunjuk keluar pintu. Junjiu segera bangun. Dia tidur dengan pakaiannya dan tidak perlu berganti pakaian. Mendorong pintu dan keluar. Melihat ke atas, niat membunuh muncul di matanya. "Ini kamu, Nona, Nona." Biluo tahu kesalahannya. "Nona, tolong maafkan Biluo." Biluo berlutut di tanah dan bergegas menuju Junjiu. "Nona, kamu selalu diurus oleh Biluo sendirian. Biluo telah bekerja keras tanpa pujian, jadi tolong maafkan aku, Nona." Junjiu mengerutkan kening dan berbalik ke samping. Biluo tidak terburu-buru, dan membenturkan kepalanya ke tanah, yang langsung berlumuran darah. Biluo berteriak, "Nona, lihat Biluo berdarah, bukan urusanku." Bab 10. Junjiu mengangkat dagunya sedikit. Dari sudut matanya, dia menatap Biluo dengan dingin, tanpa ekspresi apapun. Biluo panik saat melihatnya. Tuan berkata bahwa dia harus kembali ke Junjiu untuk mengawasinya. Jika Junjiu tidak menginginkannya, tuannya akan menjualnya. Biluo mengulurkan tangan untuk meraih rok Junjiu lagi. "Nona, jika kamu berani menyentuhku, tanganmu akan patah." Biluo membeku sesaat. Begitu tangannya gemetar, dia langsung menariknya kembali, berpura-pura menangis sedih. "Nona, Biluo benar-benar salah." Biluo diancam oleh wanita kedua. Wanita kedua berkata bahwa jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuhku. "Nona, Biluo tidak akan pernah berani menyakitimu." Gelombang. Junjiu mencibir dan mengaitkan bibirnya. Jika dia tidak kembali dan melihat penampilan berkaki anjing Biluo dengan matanya sendiri, dia mungkin akan mempercayainya. Dengan bercanda menatap Biluo, Junjiu berkata, "Apakah kamu ingin kembali?" "Ya, Nona, Biluo selalu melayanimu." "Tanpa Biluo, Nona, kamu sangat kesepian. Orang-orang itu mengejek Nona, kamu adalah seorang sia-sia, dan mereka tidak mau menunggumu, Nona." "Aku berbeda." Biluo bersedia melayani Nona Lai. Biluo berbicara dengan cepat. Setelah bereaksi, dia langsung bersujud dengan munafik. "Biluo salah. Nona tidak sia-sia." "Oke, berhentilah berakting." Junjiu mengerutkan kening, dan rasa jijik muncul di matanya. Akting ini terlalu dibesar-besarkan. Dia menyentuh pil dari ruang gelang dan keluar. "Angkat kepalamu." Biluo berdiri, menunjukkan senyum cerah pada Junjiu. Tetapi dia tidak tahu bahwa wajahnya berlumuran darah dan lumpur. Hanya adegan kecelakaan mobil. Mulut Junjiu sedikit melengkung. Dia mencubit dagu Biluo, "Jika kamu ingin kembali kepadaku, kamu harus mematuhiku dengan patuh. Tidak ada sampah di sekitarku, dan kamu hampir tidak bisa menggunakan sampah itu." Berkata, Junjiu menggerakkan jarinya. Memindahkan mulut Biluo dan memasukkan obat mujarab ke dalamnya. Mata Biluo membelalak ngeri. "Apa yang kamu makan untukku? Itu bisa membuatmu patuh." Junjiu bertepuk tangan. Melihat wajah Biluo dengan acuh tak acuh, dia memelototi Junjiu dengan kejam, dengan ekspresi ngeri, takut, dan jijik. Ini adalah wajah asli Biluo. Biluo membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia jatuh ke tanah dan berguling kesakitan, tubuhnya berkedut tanpa henti. Xiao Hu berkata, "Tuan, Anda memberinya pil boneka mayat." "Ya." Dia berhenti. Menatap gelang itu, cahaya redup sedikit berkedip. Xiao Hu merasa sedih dan berkata, "Kekuatan spiritual guru hilang. Dia tidak bisa lagi menjaga tubuhnya." Petik 2. Mendengar ini, Junjiu menyentuh gelang itu. Dia berkata kepada Xiao Hu di dalam hatinya, "Jangan khawatir. Aku akan menjadi guru spiritual dan membiarkanmu keluar dari gelang itu." Petik 2. "Oke." Xiao Hu akan menunggu tuannya. Langkah kaki datang dari belakang. Junjiu melihat ke samping sedikit, dan seorang pelaku kejahatan dengan malas bersandar di kusen pintu. Mendominasi dan bermartabat, seolah-olah dia adalah penguasa East Lake Garden. Suara Mo Yue provokatif sambil tersenyum, "Xiao Jiwer, apa yang kamu lakukan padanya?"
Xiao Jewer, ini namanya apa? Jun Jiu mengerutkan kening, tapi masih dijelaskan, pil boneka mayat. Setelah meminumnya, dia akan kehilangan kewarasannya. Dia akan menjadi boneka yang setia dan pendiam, hanya menuruti perintahku. Gelap, mayat puppet pil, dia pernah mendengar tentang boneka. Tetapi saya tidak pernah tahu bahwa ada ramuan jenis lain yang dapat melampaui hasil yang telah disempurnakan oleh Dalan selama beberapa tahun. Pil ini terlalu ajaib dan kuat. Bagaimana mungkin Xiao Jewer memiliki pil seperti itu? Saat ini, Biluo berhenti kejang dan bangkit dari tanah. Bab 11. Wajah Biluo pucat, dan bibirnya tidak berdarah karena sakit parah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan, orang luar memanggilku Nona Jiu, pergi dan siapkan air panas untukku, aku ingin mandi." Petik 2. Ya, Nona Jiu. Biluo berbalik dengan tenang dan berjalan menuju gudang kayu. Mo Yue melihat Biluo untuk memastikan apa yang dikatakan Jun Jiu benar. Biluo adalah orang yang berbeda dari sebelumnya, tapi sekarang dia tidak berbeda dengan boneka. Mo Yue bingung, apakah benar ada yang namanya pil boneka mayat di dunia? Mungkinkah itu sesuatu yang baru diteliti oleh para alkemis itu ketika dia disegel? Dia tidak tahu. Jun Jiu kembali menatap Mo Yue, mengangkat alisnya. "Kamu ingin tahu, Xiao Jewer mau memberitahuku?" "Tentu saja tidak, ini rahasiaku." Jun Jiu menggoda Mo Yue dengan buruk, dan berjalan melewatinya ke kamar. Mo Yue mengikuti di belakang. Mata emas itu menatap Jun Jiu, tersenyum. "Kenapa kamu tidak memberitahuku rahasiamu, Jewer kecil, dan aku akan memberitahumu rahasiaku juga." Mendengar ini, Jun Jiu berhenti, menoleh untuk menatap Mo Yue. Mo Yue maju selangkah dan muncul di depan Jun Jiu dalam sekejap. Dia mengambil sehelai rambut Jun Jiu dengan ujung jarinya dan memainkannya di tangannya. "Buka mulutmu," dengan suara serak. "Xiao Jewer, aku senang jujur padamu gelombang-gelombang." "Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkannya." Mengetahui terlalu banyak rahasia bukanlah hal yang baik, terutama rahasia Mo Yue. Ditolak oleh Jun Jiu, Mo Yue sepertinya sudah menduganya sejak lama. Dia tersenyum jahat, dan mata emasnya mengunci Jun Jiu dengan dominan. Jiwa Xiao Jewer begitu harum dan menggoda, membuatnya lapar dan ingin memakannya. Mo Yue mengusap pipi Jun Jiu dengan ujung jarinya, menahan keinginan itu. Jiwa yang menggoda dan nikmat, itu akan hilang setelah satu gigitan. Luangkan waktu Anda, dan pilih lagi saat jiwa sudah dewasa. Jun Jiu mundur dari Mo Yue, dan segera menyadarkan Mo Yue. Jun Jiu berkata dengan dingin, "Aku ingin mandi dan berganti pakaian, kamu bisa keluar sekarang." "Oke." Mo Yue pergi dengan gembira. Melihat ini, Jun Jiu malah mengerutkan kening. Meskipun Mo Yue pergi dengan mudah, dia tidak pernah menolak permintaannya. Tapi Jun Jiu memiliki intuisi bahwa Mo Yue adalah permen coklat, dan dia tidak bisa membuangnya jika dia terus melakukannya. Lupakan saja, ada baiknya juga memiliki pembantu yang kuat di sisimu. Biluo menyiapkan air panas. Jun Jiu menghentikannya dari mengganti pakaiannya. Melirik Biluo, perintah Jun Jiu. "Mulai sekarang, tugasmu adalah memantau keluarga Jun Haiti. Segera laporkan setiap perubahan." "Ya, Tuan." "Turun." Biluo melangkah mundur. Jun Jiu masuk ke dalam ember, dan air hangat membuat Jun Jiu menghela nafas panjang dan nyaman. Jun Jiu menyentuh gelang itu. Dia tahu bahwa Biluo dikirim oleh Jun Haiti untuk mengawasinya. Kemudian dia akan mengikuti dan mengubah Biluo menjadi bonekanya. "Tetap di sisimu, jangan sampai Jun Haiti mengirim beberapa tikus kecil untuk mengganggunya lagi." Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan Biluo untuk memantau Jun Fu. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Jun Haiti dan yang lainnya sekarang. Karena dia punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Mata Jun Jiu berkedip sedikit. Dia perlu mengetahui tingkat keterampilan medis di dunia ini. Spiritualis, apa itu? Menabrak. Jun Jiu bangun, mengambil pakaian, berganti pakaian, dan keluar. Di ruang belajar rumah Jun Haiti masuk dengan ekspresi muram. Saat dia mendongak dan melihat Jun Jiu duduk di kursinya, wajahnya langsung berubah drastis. "Jun Jiu, kenapa kamu di sini?" "Jun Haiti, kamu telah menyimpan banyak uang di rumah pribadimu." Jun Jiu membuka kotak nanmu di tangannya, dan ada setumpuk uang kertas tebal di dalamnya. Melihat ini, wajah tua Jun Haiti langsung membiru.
Kata-kata Junjiu selanjutnya membuatnya semakin ingin muntah darah. Junjiu, anggap saja ini sebagai baktimu kepadaku, dan aku akan menerimanya. Bab 12. Junjiu. Junjiu menyipitkan mata pada Jun Haiti, memikirkan kekuatan Junjiu. Jun Haiti membeku. Apakah kamu punya pendapat? Tidak, Jun Haiti menggertakkan giginya, menderita. Saat Waner kembali, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Berapa banyak dari uang kertas ini yang dapat digunakan Junjiu? Pada akhirnya itu adalah miliknya. Junjiu mengeluarkan uang kertas itu. Berdiri dan berjalan melewati Jun Haiti, dia berhenti. Melihat wajah Jun Haiti berubah lagi, Junjiu tersenyum. Jun Haiti, apakah kamu melupakan sesuatu? Aku akan mengirim Nona Jiu. Aku mengerti ketika kamu lebih tua, tetapi ada perbedaan dalam rasa hormat dan rendah diri, dan etiket tidak bisa dihormati. Lupakan, jika saya lupa lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan senyum arogan di bibirnya, Junjiu berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Setelah dia pergi, Jun Hai menjadi cemas. Wow memuntahkan seteguk darah, mendongak dan pingsan. Setelah buru-buru diselamatkan oleh pengurus rumah tangga, Jun Hai memukul tanah dan berteriak, Junjiu, bandit ini terlalu gila. Junjiu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan, kamu, Ayo cepat, tuannya pingsan lagi. Mo Yue menyaksikan adegan ini dalam kegelapan, sudut mulutnya melengkung. Jewer kecil sangat nakal, rumah Jun dalam kekacauan, tetapi Junjiu berbalik dan meninggalkan rumah Jun. Mo Yue memikirkannya, lalu meninggalkan istana. Tapi tidak untuk mengejar Junjiu. Dia memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Dia sudah mengetahui identitas Xiao Jiwer, dan biksu itu tidak dapat melarikan diri dari kuil jika dia melarikan diri. Jangan khawatir, tujuan Junjiu adalah menjadi toko buku terbesar di kota Fengluo. Tidak ada yang bisa memberinya pemahaman dunia yang cepat dan komprehensif seperti toko buku. Dengan tiket perak, Junjiu telah memesan kamar pribadi di toko buku. Pilih buku sendiri dan susun menjadi bukit. Melihat ini, penjaga toko sangat senang. Nona, kamu sangat menyegarkan. Saya tidak tahu apakah buku-buku ini harus dikemas dan dikirim kembali kepada Anda, atau... Petik 2, letakkan semuanya di ruang pribadi, dan saya akan mengaturnya sendiri. Oke, Nona, buku-buku ini cukup untuk kamu baca selama setahun. Setelah membacanya tahun depan, selamat datang lagi. Toko bukuku terkenal di kota Fengluo. Aku memiliki semua buku yang kamu inginkan. Junjiu mengangguk ringan. Saat penjaga toko melangkah mundur dan menutup pintu, Junjiu menjentikkan lengan bajunya. 10 buku di atas meja tersebar dalam 2 kolom. Menyipitkan matanya, Junjiu berkata dengan suara rendah, bangun. 10 buku, tanpa angin, secara otomatis. Dengan kecepatan yang sama, 1 halaman dibalik. Mata Junjiu bergerak sedikit, melihat isi setiap buku di matanya. Jika pelayan baru saja melihatnya, dia akan tercengang. Ini membaca, orang biasa membaca buku setidaknya selama 2 atau 3 hari. Kejun 9, 10 eksemplar sekaligus. Setelah sebatang dupa, kungfu selesai, dan gelombang berikutnya akan berlanjut. Kecepatan ini benar-benar tidak normal. Apalagi Junjiu juga melakukan 2 hal sekaligus, makan snack sambil menonton, dia tidak bisa lebih mesum. Tumpukan buku menumpuk tebal menjadi bukit, Junjiu menghabiskan sepanjang pagi membaca semuanya. Dia mengusap dagunya sambil berpikir. Suara Xiao Hu keluar dari gelang, Tuan, bagaimana? Keterampilan medis di dunia ini sangat rendah. Di tempat kami, seorang magang lebih kuat daripada seorang dokter di sini. Petik 2, Xiao Hu terkejut. Apakah keterampilan medis di dunia ini sangat buruk? Ya, ilmu dan teknologi medis hanya dapat dianggap sebagai level China 3000 tahun yang lalu. Ada juga profesi yang disebut alkemis di sini, yang lebih dihormati dan dihormati daripada spiritual. Master, lalu tuanmu bagaimana keterampilan medis dibandingkan dengan seorang apoteker? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulutnya sedikit bengkok, Junjiu menutup halaman. Dia mengotak-atik gelang itu dan tertawa terbahak-bahak menghancurkan. Tidak ada tekanan. Wow, tuannya bisa membuat alkimia dan menghasilkan banyak uang. Dia terkenal di seluruh dunia. Bab 13. Bagi Junjiu, ini adalah kejutan.
Sekarang keterampilan medisnya ada di sini, dia dapat terus menggunakannya. Nama herbal semuanya persis sama. Apa yang disebut teknik alkimia unik, alkemis tidak lebih dari memasukkan kekuatannya sendiri ke dalam ramuan selama alkimia, untuk menyempurnakan ramuan yang kuat. Sebaliknya, energi adalah kekuatan spiritual dunia ini. Junjiu mengetuk meja dengan ujung jarinya. Sekarang, akhirnya aku mengerti. Meridian pemilik aslinya terhalang, dan bukan tidak mungkin untuk menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa menjadi sampah di mulut mereka? Sembuhkan sama sekali. Xiao Hu mencemooh Said. Tidak ada cara untuk menyembuhkan masalah meridian yang tersumbat kecil. Keterampilan medis di dunia ini akan segera berakhir. Sekarang Anda di sini, Tuan, Anda bisa mengajari mereka bagaimana menjadi manusia. Mari kita lihat apa keterampilan medis yang sebenarnya adalah. Gelang itu berkedip samar, Xiao Hu berkata, sembahlah Kua Junjiu. Tuannya, pil di China bisa membuat dunia merampok kepala mereka. Orang yang datang untuk bertanya kepada dokter adalah untuk melihat apakah suasana hati Junjiu sedang baik atau tidak. Status, dan uang tidak berguna baginya. Lakukan apapun yang Anda inginkan, jadilah sombong dan kejam. Ini tangan suci Junjiu, orang dengan keterampilan medis paling kuat di Tiongkok. Junjiu juga belajar tentang perbedaan di dunia ini dari buku itu. Inilah guru spiritual yang bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa berlatih. Dibudidayakan secara ekstrim, ia dapat memindahkan gunung dan laut, mengguncang dunia, dan umurnya tidak terbatas. Ada alkemis langka dan terkemuka. Ada nama lain yang belum pernah didengar Junjiu. Sekali lewat, tampaknya telah membuka kotak Pandora dan membuka dunia yang luas dan luas untuk Junjiu. Itu membuatnya merasa sangat bersemangat sehingga dia ingin berjalan-jalan dan melihat dunia ajaib ini secara langsung. Tapi tidak ada terburu-buru sekarang. Pertama, selesaikan masalah yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Junjiu, oke, saya sudah membaca bukunya, dan saya pergi ke apotek untuk membeli beberapa bahan obat. Anda bisa kembali. Petik 2. Berdiri, dia melambaikan lengan bajunya dan memasukkan semua buku ke dalam ruang gelang. Junjiu berbalik dan meninggalkan toko buku. Penjaga toko buku masih menunggu di pintu dengan penuh semangat, menunggu Junjiu, pelanggan besar, keluar dan bercinta. Sedikit yang dia tahu bahwa Junjiu sudah pergi ke apotek, tapi dia tidak mau. Pintu masuk apotek diblokir oleh orang, dan dia tidak bisa masuk sama sekali. Junjiu mengerutkan kening. Dia bertanya kepada wanita di sebelahnya, apa yang terjadi di dalam. Ada seorang anak laki-laki yang jatuh sakit di dalam. Sungguh menakutkan. Sekarang pemilik apotek pergi untuk meminta dokter. Tuan muda itu baik, lihat, jika dia menghilang begitu saja, sayang sekali. Xiao Hu berkata, Tuan, sangat menarik untuk ditonton. Ya, buku itu adalah catatan kematian, dan sekarang aku bisa melihat tingkat kehidupan apa itu. Junjiu mendengar seseorang berteriak, Dr. Zhao ada di sini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dari jauh. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, dikelilingi oleh sekelompok orang, mengundangnya dengan ekspresi hormat. Kerumunan secara otomatis memberi jalan untuk membuka jalan, dan Junjiu melangkah maju untuk mengikuti. Memasuki tengah kerumunan, Junjiu melihat seorang pemuda terbaring di pelukan budak rumah. Wajahnya pucat dan berkeringat deras, tubuhnya gemetar, dan tangannya terkepal erat. Dari raut wajahnya, dia sangat kesakitan. Mereka berpakaian bagus, dan mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari kota Fengluo. Dr. Zhao ada di sini, dokter. Tolong tunjukkan tuan muda saya dengan cepat. Tuan muda saya sedang flu, dan sekarang dia sakit. Saya belum membawa obat apapun. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Dr. Zhao serius, dan dia menghiburnya. Lepaskan dia dulu. Biarkan dia berbaring. Setelah memberikan denyut nadi kepada putranya, Dr. Zhao mengelus janggutnya dan berkata kepada pemilik apotek, cepat dan nyalakan api Lingzi. Huo Lingzi sekali diberi makan, dia mungkin mati. Bab 14. Omong kosong, siapa yang bicara? Dr. Zhao mengangkat kepalanya dengan ketidakpuasan. Di mana dia melihat, kerumunan segera mundur untuk mengungkapkan Junjiu. Sosok seseorang kurus, dan sepertinya dia bisa jatuh jika angin bertiup. Zhao mengerutkan kening, ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Sebelum Dokter Zhao dapat berbicara, pemilik apotek memarahi, gadis kecil, apa yang kamu ketahui? Dokter Zhao adalah seorang dokter terkenal di kota Fengluo.
dan bahkan kota kekaisaran telah mengundang dokter Zhao untuk merawat pasien. Apa itu Anda? Berani menanyai Dokter Zhao? Tepat. Apakah Anda tahu keterampilan medis? Bicara saja omong kosong, tunda dan bunuh tuan muda ini nanti. Bisakah Anda bertanggung jawab? Semua orang menunjuk ke arah Jun Jiushi, semuanya dengan jijik. Tampaknya mereka sangat menghormati Dokter Zhao. Zhao menatap Jun Jiu dengan tegas, dan melambaikan tangannya seperti sedang memungut sampah. Gadis muda, pergilah, pergilah. Jangan tunda pengobatan dokter untuk anakku. Jika ada kesalahan pada anakku, kami akan. Pelayan itu berhenti, lalu berkata lagi, hati-hati hidupmu. Ketika budak rumah membuka mulutnya, dia mengancam Jun Jiu. Dilihat dari nadanya, sepertinya membunuh orang bukanlah masalah besar. Zhao mengerutkan kening, tampaknya identitas pemuda ini tidak sederhana. Jika dia menyembuhkan pemuda itu, reputasi dan statusnya akan semakin meningkat jika kabar tersebar. Segera, ekspresi Dokter Zhao menjadi cerah, dan dia tidak peduli dengan Jun Jiu. Dia mengangkat tangannya untuk memberitahu bos apotek. Dia mengambil api Ganoderma lucidum, memotong 2 irisan dengan pisau dan memberikannya kepada pemuda itu. Ketika Xiao Hu melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini tidak masuk akal. Tuan, bukankah kita ingin menghentikannya? Tanda tanya. Wajah menjadi merah dengan cepat. Kidan darah pulih dalam sekejap, dan tubuh berhenti berkedut dan gemetar. Kelopak matanya bergetar, dan bocah itu membukanya. Budak rumah bersukacita, Tuan Muda. Anda akhirnya bangun, Tuan Muda. Oke, tidak apa-apa, Dokter. Dokter Zhao hanyalah dewa yang hidup. Itu benar. Di kota Fenluo kita, Dokter Zhao memiliki keterampilan medis terbaik. Bahkan keluarga Jun, kita harus mengundang Dokter Zhao untuk merawatnya. Titik petik 2, titik. Lihat barusan Tuan Muda itu akan mati. Begitu Dokter Zhao bergerak. Hei, ini akan segera baik-baik saja. Dokter Zhao bukan Hua Tuo, siapa itu? Semua orang memuji serempak, dan topik berubah. Memutar kepalanya untuk melihat Jun Jiu, dia langsung menjadi menghina. Sarkasme, hinaan aneh menekan Jun Jiu satu demi satu. Xiao Hu sangat marah, tapi Jun Jiu tidak menanggapi. Dia menatap bocah itu dengan dingin. Pada saat ini, tubuh bocah itu bergetar hebat. Buka mulutmu dan keluarkan seteguk darah. Putraku, Dokter Zhao, mengapa anakku muntah darah? Pelayan itu menatap Dokter Zhao dengan cemas. Wajah Dokter Zhao berubah, dan dia langsung merasakan denyut nadi bocah itu. Dengan denyut nadi, wajah Dokter Zhao menjadi semakin jelek. Seharusnya tidak, dia terkena serangan flu, dan Huo Lingzi adalah obat panas. Meminum 2 pil bisa menekan flu-nya. Bagaimana dia bisa muntah darah? Tidak hanya dia memuntahkan darah. Titik. Anak laki-laki itu meringkuk. Dia jatuh ke tanah, wajahnya menjadi putih dan merah, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Melihat ini, semua orang terkejut. Seseorang diam-diam berkomentar, mungkin gadis kecil itu benar, Dokter Zhao benar-benar menggunakan obat yang salah, bukan? Tidak mungkin. Dokter Zhao mendengar diskusi itu, dan dia berkata dengan marah dengan wajah hitam, Huo Ganoderma tidak salah. Pemuda inilah yang sakit parah. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menyembuhkan saya. Kembalilah dan bersiap untuk pemakaman. Dokter Dukun. Mulut dingin Jun Jiu leng. Zhao memelototi Jun Jiu dengan marah. Siapa yang kamu sebut Dokter Dukun? Bab 15. Tentu saja itu kamu. Jun Jiu menatap Dokter Zhao dengan dingin. Sindrom pileknya adalah penyakit yang dibawa dari rahim ibunya. Dia sudah lemah sejak kecil. Ganoderma api memiliki efek yang kuat. Kamu minum 2 pil bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk membunuhnya. Omong kosong. Titik tanda seru petik 2. Dokter Zhao meniup janggutnya dengan marah dan menatap. Jun Jiu berjalan mendekat dan berjongkok di depan bocah itu. Pelayan itu menatapnya dan menatap, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan menghalangi. Petik 2. Kamu, apakah kamu tahu siapa Tuan Mudaku? Hanya karena kamu ingin menyembuhkan Tuan Mudaku. Jun Jiu menyapunya dengan dingin sekilas, pergilah. Budak rumah itu menatap mata Jun Jiu, tubuhnya langsung menegang, dan kepanikan muncul di wajahnya. Begitu Jun Jiu mengulurkan tangannya, pelayan itu mundur ketakutan, tidak berani menghentikan Jun Jiu lagi. Zhao berdiri di sampingnya dengan wajah gelap. Dia menatap lurus ke arah Jun Jiu, membelai janggutnya dengan marah.
Dia ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini. Beraninya dia menanyainya. Namanya, Zhao He, tidak hanya terkenal di kota Fengluo. Bahkan di kota kekaisaran, dia tidak lebih buruk dari seorang dokter kekaisaran. Dia berkata bahwa pemuda itu sakit parah, jadi dia tidak boleh disembuhkan. Singkatnya, itu jelas bukan kesalahan Ganoderma apinya. Semua orang juga penasaran. Meregangkan lehernya, dia melihat Junjiu mencubit punggung tangan pemuda itu dengan satu tangan. Dia mengangkat bocah itu dan menekan perutnya. Wow, muntah. Pria muda itu membuka mulutnya untuk muntah, dan memuntahkan Ganoderma api yang baru saja dia makan. Junjiu mengeluarkan pil dan memberikannya kepada bocah itu. Sambil menyuruh pelayan, pergi dan bawakan semangkuk air hangat. Hei, bagus. Pelayan itu buru-buru pergi ke kedai teh di sebelah untuk membawakan air panas. Setelah memberi makan pemuda itu untuk minum, dia melihat bahwa pernapasan pemuda itu berangsur-angsur menjadi stabil, dan kulitnya juga membaik. Zhao tidak percaya ketika dia melihat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergegas untuk merasakan denyut nadi bocah itu. Akibatnya, barusan, saluran energinya berkibar, dan dia sekarat. Sekarang, dalam sekejap mata, tidak hanya ki di tubuh anak laki-laki itu yang tenang, tetapi bahkan sindrom flu yang parah pun telah sembuh. Dia masih mengejek Junjiu tadi, tapi sekarang dia menamparkan wajahnya. Wajah dokter, Zhao membiru dan putih. Semua orang berhenti berbicara setelah melihat dokter. Zhao memeriksa denyut nadi bocah itu. Melihat bahwa anak itu menjadi lebih baik lagi. Siapa yang belum tahu hasilnya? Dokter, Zhao benar-benar memberikan obat yang salah kepada seseorang. Film gadis kecil ini benar-benar menyelamatkan orang dari kehidupan. Untuk sesaat, ekspresi semua orang juga sangat menarik. Tidak ada yang berbicara. Bagaimana mereka baru saja mempermalukan Junjiu, dan sekarang mereka semua malu dan panik. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Ahem, aku baik-baik saja. Bocah itu menatap Junjiu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Namaku Yun Qiao. Meskipun bocah itu jatuh sakit, dia sadar. Mengetahui apa yang terjadi, mengetahui bahwa Junjiu adalah dermawan yang menyelamatkannya. Bersandar ke samping pada pemuda itu, Junjiu berkata, Junjiu. Junjiu. Semua orang menatap dengan mata terbelalak. Mereka memiliki Junjiu di kota Fengluo, yang merupakan pemborosan terkenal. Ini juga disebut Junjiu. Tidak, mereka pasti bukan orang yang sama. Bagaimana mungkin sampah itu memiliki keterampilan medis yang lebih baik daripada dokter? Zhao, Yun Qiao muda bangkit dengan dukungan dari budak rumah. Dengan senyum di wajahnya, dia memberi hormat pada Junjiu. Sebelumnya, Yun Qiao sakit dan lemah. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, melihatnya sekarang, saya menyadari bahwa dia terlihat tampan. Dia adalah pemuda yang tampan. Junjiu mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang. Tapi dia benar-benar tidak bisa melihat dukun itu membunuh nyawa orang. Junjiu menginstruksikan, simpan beberapa pil Nuansin Yiki setiap saat. Itu akan lebih efektif daripada apapun saat kamu sakit. Apa itu pil Nuansin Yiki? Yun Qiao bertanya-tanya. Junjiu sedikit terkejut. Dia lupa bahwa ini bukan Huaxia, dan keterampilan medisnya tidak cukup baik. Tidak boleh ada pil Nuansin Yiki. Junjiu menemukan Yun Qiao cukup enak dipandang. Dia mengaitkan jari-jarinya, ikut aku. Bab 16. Melihat Junjiu berbalik dan mendekati apotek. Saat Yun Qiao hendak mengambil langkah, pelayan itu menghentikannya dengan ketakutan. Tuanku, apa yang menghangatkan hati dan pil ki yang bergizi? Mari kita kembali, kemungkinan besar apoteker akan memurnikan obat mujarab untukmu. Petik 2. Pelayan itu merendahkan suaranya. Tuanku, aku akan membawamu pulang. Budak itu tampak kesal dan menghina. Apa identitas putranya? Bagaimana Anda bisa memakan ramuan bayi muda? Mundur. Yun Qiao menegur dengan ringan, lalu berbalik dan memasuki apotek. Hei, Tuan muda, di belakangnya, Zhao He juga mengikuti dengan wajah gelap. Dia juga ingin melihat, apakah pil ki yang menghangatkan hati dan menutrisi itu. Mendekati apotek, saya melihat ke atas dan melihat Junjiu berjalan-jalan di halaman, berjalan di apotek, mengambil segenggam jamu dan memasukkannya ke dalam keranjang. Gerakannya terkesan asal-asalan, seperti sedang bermain. Faktanya, Yun Qiao dengan tajam menemukan bahwa setiap segenggam ramuan yang diambil Junjiu adalah jumlah yang tepat.
Kenalan seperti itu harus mahir dalam keterampilan medis. Saya juga melihat bahwa Junjiu telah selesai mengambil bahan obat dan membawanya ke kompor penggilingan obat. Yun Qiao melangkah mendekat, sudut mulutnya melengkung. Biarkan aku menggiling obat untukmu. Oke, Junjiu melirik Yun Qiao dan memberinya ramuan. Giling ini menjadi bubuk. Tuanku, mata pelayan itu membelalak tak percaya. Dia memandang Junjiu dengan marah. Kamu gadis kecil, apa identitas anakku? Beraninya kamu menyuruh anakku menggiling obat. Lagi pula, anakku baru saja kembali pilek, kamu. Junjiu melirik dengan dingin, dan tatapan pelayan itu kata-kata. Semua menghilang ke tenggorokan. Dengan gemetar, pelayan itu menundukkan kepalanya dengan ngeri. Dia jelas hanya seorang gadis kecil, tapi itu membuatnya sangat ketakutan. Dia bahkan tidak berani membantah secara langsung. Junjiu, sindrom dingin bukanlah penyakit mematikan. Aktivitas yang tepat baik untukmu. Ya, Yun Qiao tersenyum ringan dan mengangguk. Melihat Yun Qiao, Xiao Wu berkata dalam benak Junjiu, Tuan, Yun Qiao ini cukup menarik. Tapi Tuan, bukankah Anda memiliki pil penghangat hati di ruang Anda? Berikan saja padanya. Mengapa Anda memiliki berlatih lagi? Buat, aku ingin melakukannya lagi. Oke, Xiao Wu menjulurkan lidahnya. Disengaja, ini sangat sopan. Junjiu menangani semua jenis bahan obat dengan terampil dan cepat. Yun Qiao melihat gerakannya, itu tidak seanggun menangani bahan obat, tetapi seolah-olah dia sedang menciptakan seni. Awan yang mengalir dan air yang mengalir enak dipandang mata. Pil Nuansin Yiki dapat dibuat dengan penyulingan sederhana. Junjiu memegang alat penyulingan dari apotek, meski berbeda dengan yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Tapi dia juga fleksibel dan cepat menemukan penggunaan yang tepat. Menggiling obat, menggiling bubuk, memasak, peleburan jus, biarkan dingin dan gosok, serangkaian aksi, tanpa jeda sedikit pun. Yun Qiao telah melihat banyak apoteker memurnikan pil, tetapi dia belum pernah melihat pil pengaduk semudah dan terampil seperti Junjiu. Masing-masing berukuran sama, berwarna coklat muda, dan memiliki aroma yang samar. Yun Qiao melihatnya, matanya berbinar. Kelas atas. Dari sudut pandangnya, ramuan yang belum pernah terdengar ini pasti kelas atas. Ramuannya bagus, dan mereka yang membuat alkimia memiliki keterampilan medis yang lebih baik. Baik, Junjiu mengambil sebuah kotak, mengemasnya, dan menyerahkannya kepada Yun Qiao. Ini adalah pil Nuansin Yiki. Minumlah satu ketika Anda memiliki gejala flu, itu dapat secara efektif menekan gejala flu Anda. Ini juga pil yang saya berikan sebelumnya. Apakah Anda ingin mencobanya? Junjiu dengan tatapan serius di wajahnya yang tampan. Melihat Junjiu mengangguk, sudut mulut Yun Qiao berkedut, dan senyum cerah segera muncul. Wajah pucatnya juga berubah kemerahan. Tanpa ragu, dia mengeluarkan pil yang menghangatkan hati dan meminumnya. Bab 17. Tuanku, budak rumah itu tertegun. Tuanku, mengapa Anda meminumnya saja? Bagaimana jika pil itu beracun? Saya percaya pada Nona Jun. Yun Qiao menyeringai pada Junjiu. Junjiu menyelamatkannya, tidak perlu meracuninya lagi. Dan dia percaya pada Junjiu. Ketika dia membuka matanya dari rasa sakit karena penyakitnya, dan bertemu dengan mata yang cerah dan jernih itu, Yun Qiao mulai percaya pada gadis kurus berusia 12 tahun ini. Pintu masuk pil Nuansin Yiki. Yun Qiao dengan cepat merasakan tubuhnya yang dingin menghangat. Bahkan hati, yang tenggelam dalam rasa sakit yang dingin, kini dihangatkan oleh efek obat mujarab, membuatnya sangat nyaman. Yun Qiao, aku merasa baik. Aku akan merasakan denyut nadimu. Junjiu mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Semua orang tidak menyadari bahwa keterkejutan terpancar di kedalaman mata Junjiu. Pil yang menghangatkan hati dan penambah ki ini sebenarnya lebih baik daripada yang dia buat sebelumnya. Mengapa demikian? Junjiu, pil Nuansin Yiki milikmu membuatku merasa sangat nyaman. Itu bekerja dengan sangat baik. Ini lebih baik daripada pil apapun yang pernah kuminum. Yun Qiao memuji Junjiu tanpa ragu. Sudut mulutnya sedikit bengkok, Junjiu melirik Yun Qiao. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil pena untuk menggesek beberapa goresan di atas kertas, lalu menyerahkannya kepada Yun Qiao. Ini resep pil Nuansin Yiki. Anda juga telah melihat proses pemurnian saya. Tidak akan ada lagi di masa depan, jadi Anda bisa membuatnya sendiri. Petik 2. Yun Qiao menatap Junjiu dengan tatapan kosong.
Kau memberiku resepnya? Ya, apakah ada pertanyaan? Jun Jiu mengangkat alisnya. Formula alkimia adalah rahasia setiap apoteker. Itu tidak akan pernah diteruskan ke dunia luar. Jika Anda memberikannya kepada saya seperti ini, Anda tidak takut teknik alkimia Anda akan menyebar. Ketika dia melihat postur santai Jun Jiu, setiap apoteker yang tidak menutup resepnya dengan ketat, tidak mengizinkan siapapun untuk mengintipnya. Tapi Jun Jiu benar-benar memberinya formula pil. Jun Jiu menatap Yun Qiao sambil tersenyum. Itu hanya pil Yiki yang menghangatkan hati. Itu bukan harta yang perlu disembunyikan. Kurasa kamu menyukainya, jadi aku akan memberikannya padamu. Alasannya sesederhana itu. Kesediaan selalu identik dengan tangan suci Jun Jiu. Jika dia bahagia, dia tidak ragu dan berani bersaing dengan Yan Luo. Jika dia tidak senang, dia akan mengirimmu untuk melihat Hades kapan saja. Yun Qiao menatap lurus ke arah Jun Jiu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Jun Jiu untuk memberi hormat. Yun Qiao ada di sini, terima kasih Nona Jun atas kebenarannya. Apa hubungannya ini dengan Dai? Xiao Hu menjelaskan, Tuan, pil Nuansin Yiki tidak ada artinya di mata Anda, tapi di sini, apakah Anda lupa betapa terbelakangnya keterampilan medis di sini? Hal-hal yang dia berikan dengan santai adalah harta bagi Yun Qiao. Namun hal tersebut tidak membuat Jun Jiu berubah pikiran. Dia tersenyum ringan pada Yun Qiao, sama-sama. Berbalik, Jun Jiu memerintahkan penjaga toko apotek untuk mengemas semua bahan obat di apotek dan membawanya pergi. Uang kertas yang dirampoknya dari Jun Haiti mengkhawatirkan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Jika bukan karena Taman Danau Timur tidak dapat meletakkannya, Jun Jiuting ingin memindahkan seluruh apotek kembali. Jika Jun Haitian tahu apa yang dipikirkan Jun Jiu, dia mungkin akan muntah darah dan pingsan lagi. Nona Jun, Yun Qiao memanggilnya dengan tergesa-gesa. Jun Jiu menoleh dan melihat Yun Qiao berusaha menahan senyum cerahnya. Dia berkata, Nona Jun menyelamatkan saya. Biarkan saya membayar bahan obat ini, tapi ini tidak cukup untuk membalas kebaikan Nona Jun kepada saya. Jadi, terimalah ini, Nona Jun. Dia mengambilnya dari tangannya. Berikan token ke Jun Jiu. Jun Jiu mengambilnya dan melihatnya. Giok hangat berkualitas tinggi, diukir menjadi token seukuran 3 jari. Ada kata awan di depan dan Yo di belakang. Yun Qiao, namanya Yun Qiao, keluarga Yun, rumah awan kota kekaisaran. Mata Jun Jiu redup. Bab 18. Yun Qiao berkata, Nona Jun menyelamatkanku hari ini, dan aku juga memberikan Yun Qiao Nuansin Yiki Pills dan Danfang. Yun Qiao sangat berterima kasih. Jika Nona Jun membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan datang ke rumah Yun di kota kekaisaran untuk menemukan saya. Selama Yun Qiao, jika Anda bisa melakukannya, Anda pasti akan membantu. Keluarga Huang Cheng Yun. Pemuda ini sebenarnya dari keluarga Yun di kota kekaisaran. Dua keluarga aristokrat besar yang disandingkan dengan keluarga Jun. Zhao He menyesalinya sekarang, kenapa dia tidak menyelamatkan Yun Qiao. Sebaliknya, seorang gadis kecil memanfaatkannya. Jun Jiu tidak menolak token itu. Dia memandang Yun Qiao dan tersenyum, oke, aku akan ingat. Tanpa diduga, Yun Qiao berasal dari keluarga Yun di kota kekaisaran, yang merupakan kejutan bagi Jun Jiu. Mungkin ketika dia kembali ke rumahnya segera, dia akan dapat membantu. Saat ini, penjaga toko apotek sedang mengemas semua bahan obat. Karena terlalu banyak, saya menunggu Jun Jiu membawa mereka pergi melalui pintu belakang toko obat dengan kereta. Nona Jun, sampai jumpa. Tidak perlu. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Jun Jiu melambai pada Yun Qiao, sudut mulutnya sedikit melengkung. Senyum ini licik dan flamboyan, ditambah dengan mata yang cerah dan jernih. Yun Qiao tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, Jun Jiu sudah pergi. Yun Qiao linglung. Dia bergumam, aku belum bertanya di mana menemukannya. Tuan Yun. Zhao He berdiri di depan Yun Qiao, tersenyum cerah. Saya tidak tahu identitas Tuan Yun sebelumnya. Jika saya menyinggung Anda, tolong maafkan saya. Ucap pelayan itu sinis. Ekspresi Zhao He terpelintir, dan dia tersedak. Dia melihat bahwa Yun Qiao juga tidak terlihat baik padanya. Di wajahnya yang tampan, ekspresinya sangat acuh tak acuh dan jauh. Bocah yang baru saja tersenyum cerah di depan Jun Jiu adalah orang yang sama sekali berbeda. Zhao He memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa,
Tuan Yun, saya ingin bertanya kepada Tuan Yun di mana gadis kecil itu tinggal sekarang. Saya ingin membawanya sebagai murid. Petik 2. Zhao He sebenarnya ingin mengambilnya sebagai magang. Gadis kecil bernama Jun Jiu itu beruntung. Penjaga toko hanya merasa iri di hatinya. Kemudian Yun Qiao berkata, terima dia sebagai magang. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Itu seperti dua tamparan di wajah Zhao He. Wajah Zhao He menjadi hitam, dan dia menatap Yun Qiao dengan marah. Karena identitas Yun Qiao, dia tidak berani marah. Dia memutar wajahnya dan mengambil napas dalam-dalam. Tuan Yun, keterampilan medis lelaki tua itu masih bisa menguasai seorang gadis muda. Petik 2. Keterampilan medis Nona Jun jauh di belakang Anda. Jujur saja, keterampilan medis Jun Jiu berjarak 8 blok dari Anda. Simpan itu. Dua tamparan tadi tidak cukup keras. Apakah sekarang cukup keras? Kamu. Zhao He terdiam. Yun Qiao bahkan tidak memandangnya. Ambil pil Nuansin Yiki dan bawa pergi para budak. Zhao He ditinggalkan sendirian dengan ekspresi terdistorsi di wajahnya. Dada Qi naik dan turun tajam. Untuk mengejeknya karena lebih rendah dari Jun Jiu dalam keterampilan medis. Seorang gadis kecil hanyalah sebuah film. Bagaimana dia bisa lebih baik darinya dalam keterampilan medis? Berpikir suram, Zhao He mengulurkan tangannya dan menghancurkan sisa ampas obat di atas meja. Dia mengangkat tangannya dan menciumnya, memutar matanya. Zhao He menatap penjaga toko dengan angkuh. Dia baru saja mengambil obatnya. Apakah kamu melihat apa itu? Dengar, aku melihatnya. Oke, bawa orang tua itu ke sana sekarang, dan ambil juga sepotong. Ingat, selama dia memurnikan pil Nuansin Yiki. Jun Jiu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sekarang, tidak memanfaatkan siapapun di gang. Dia memberi isyarat untuk memasukkan semua bahan obat ke dalam ruang gelang. Ketika anak laki-laki dari apotek keluar untuk membantu, dia hanya bisa menghadap gang kosong dan menggaruk kepalanya. Bagaimana gadis kecil itu mengambil begitu banyak jamu? Bab 19. Setelah meninggalkan apotek, saya kembali ke jalan yang sibuk. Xiao Hu bertanya padanya, Tuan, mau kemana? Makan malam, lalu kembali ke rumah Jun. Makanan di dunia ini masih memuaskan Jun Jiu. Meski tidak ada kelezatan yang diturunkan dari China selama ribuan tahun, rasanya lumayan. Setelah makan, kembali ke istana raja. Saat Jun Jiu berjalan ke East Lake Garden, dia berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat ruangan di selatan. Disitulah Mo Huiyue tinggal. Julingkan mata Anda. Jun Jiu berjalan mendekat dan membuka pintu. Ruangan itu kosong, kasur dan perangkat teh tidak bergerak. Sepertinya tidak ada orang yang pernah tinggal di dalamnya. Xiao Wu, Tuan, pria itu sepertinya sudah pergi. Pergi, senang pergi. Jun Jiu Huan menyilangkan tangannya dan mengangkat alisnya dan berkata, dia sudah pergi, jadi kita bisa lebih nyaman. Jangan waspadalah terhadap Mo kapan Wu Yue akan muncul entah dari mana. Pria yang sulit dan mendominasi. Dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jun Jiu sekarang hanya berharap Mo Yue benar-benar pergi. Itu tidak akan muncul entah dari mana suatu hari dan mengganggunya. Berbalik ke rumah, Jun Jiu duduk bersila di sofa kecantikan dan melambaikan tangannya. Ada kilatan cahaya di depannya, dan segala macam barang segera menumpuk di ruangan itu. Tuan, apa yang kamu lakukan dengan semua barangmu? Jaga semua barang milikku. Sayang sekali aku tidak bisa memakai semua jenis rok high-end dan edisi terbatas. Gaun cantik seperti gaun kecil dan gaun malam. Xiao Hu bingung, Tuan ingin memakainya, jadi dia bisa memakainya. Petik 2. Gaya seperti ini setara dengan ikat perut di dunia ini. Tidak bisa usang. Dan, Jun Jiu menyentuh dada rata, mendesah. Dia sebaiknya tumbuh dewasa dulu. Mari kita bicara tentang menumbuhkan sosoknya yang menawan dan menawan di kehidupan sebelumnya. Kembalikan roknya. Jun Jiu menyangga dagunya, memandang dengan puas tumpukan emas dan batu mulia yang menumpuk di ruangan itu. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya mengambil sepertiga dari uang tunai, dan menukar sisanya dengan emas dan batu permata. Sekarang sepertinya dia sangat teliti. Kalau tidak, jika Anda datang ke sini dengan setumpuk uang kertas, Anda akan kehilangan semuanya. Dan emas dan batu permata ini cukup untuk hidupnya. Adapun mengapa dia ingin merampok Jun Haiti? Tentu saja, melihat Jun Haiti kesakitan, dia akan lebih bahagia. Ambil kembali harta itu. Jun Jiu melihat ramuan itu.
Pil Nuansin Yiki yang telah dia sempurnakan sebelumnya sebenarnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada yang dia sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Setelah membandingkan sekarang, ditemukan bahwa bahan obat di dunia ini jauh lebih baik kualitasnya daripada di kehidupan sebelumnya. Jun Jiu menduga itu karena aura di dunia ini. Jadi herbal tumbuh lebih baik. Terakhir, ada berbagai obat dan obat jadinya. Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apakah ini masih dapat digunakan?" Tentu saja, untuk orang biasa, efeknya tidak berubah. Tetapi tidak jelas apakah itu akan berguna bagi guru spiritual, kehidupan sebelumnya. Jadi Jun Jiu juga tidak yakin apakah ramuan yang telah dia sempurnakan dapat memberikan efek yang sama pada guru spiritual. Bibir merah itu sedikit mengerucut. Jun Jiu menyimpan semua pilnya, hanya menyisakan sebotol obat berwarna ungu muda. Ini adalah bubur giok yang dipadamkan. Jun Jiu meminta Biluo menyiapkan seember air panas mendidih. Tuang bubur giok halus ke dalamnya, dan air segera berubah menjadi warna yang lebih terang. Kabut tebal juga bersinar dengan sedikit ungu misterius. Jun Jiu bergumam kepada Xiao Wu, "Jika kamu ingin membuka tendon tubuh ini, kamu harus mengeraskan tulang dan mencuci sumsumnya, tapi tubuh ini terlalu lemah. Ia tidak tahan dengan kekuatan pengerasan tulang dan mencuci sumsum. Melunakkan bubur giok dapat meningkatkan kualitas tubuh guru." Xiao Wu menjawab setelah mendengarkan kata-kata Jun Jiu. Itu benar, Jun Jiu mengaitkan bibirnya. Tidak perlu terburu-buru meredam tulang dan mencuci sumsum. Dia pertama-tama dapat menggunakan bubur giok temper untuk meningkatkan kualitas tubuh ini. Bab 20. Jun Jiu melepas pakaiannya dan duduk di tong. Air mendidih segera mengubah kulitnya menjadi merah. Bernapas dengan lembut, Jun Jiu menutup matanya. Dia bisa merasakan energi berenang di air mengalir deras ke tubuhnya, dan kulitnya kesemutan seolah hendak terkoyak. Kemudian, tubuhnya menjadi panas, seperti api yang menyala. Jun Jiu menutup matanya, tidak bisa melihat reaksi apapun. Saat suhu air mendingin, bagian dalam ungu sepertinya terserap, dan air kembali ke warna murni. Jun Jiu menyeringai dan merangkak keluar dari tong. "Wow Chao, saraf nyeri di tubuh ini terlalu sensitif." Desis. Meong gelombang Xiao Wu berhembus dan tidak sakit. Xiao Wuxin buru-buru bersiul di ruang gelang. Sepertinya ini bisa membantu Jun Jiu agar tidak merasakan sakit. Mendengar perkataan Xiao Wu, hati Jun Jiu terasa hangat. Hal-hal kecil yang lucu adalah yang paling menyembuhkan. Sudut mulut Jun Jiu sedikit melengkung, dan dia berkata, "Tidak apa-apa. Khasiat obatnya, kamu akan terbiasa dengan lebih banyak latihan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menggunakan bubur giok temper setiap hari untuk mempersiapkan untuk penguat tulang dan pencuci sumsum." Tidak mungkin, tubuh ini bukanlah yang asli. Tapi dia akan mengurusnya. Setelah banyak penempaan, dia mengolah tubuh ini ke kondisi puncak kehidupan sebelumnya, bahkan lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Jun Jiu tidak pergi kemana-mana. Dia menggunakan bubur batu giok untuk menghaluskan tubuhnya setiap hari, dan membantu dalam budidaya Bing Xin Jue. Sementara kebugaran fisiknya telah meningkat secara signifikan, Xiao Wu juga menerima aura lagi, memungkinkan dia memadatkan tubuhnya dan keluar dari ruang gelang. Hari-hari damai segera rusak. Biluo memasuki ruangan dan melaporkan, "Tuan, Jun Qianqian ada di sini." "Meo." Xiao Wu memiringkan kepalanya untuk melihat Jun Jiu, dengan keraguan pada pupil kucing emasnya. "Jun Qianqian, beraninya dia datang." Hanya membicarakannya, saat berikutnya Jun Qianqian memimpin seseorang untuk mendobrak pintu. Dia jelas datang dengan persiapan kali ini. Ini membawa lebih banyak orang daripada terakhir kali. Jun Jiu mengangkat kepalanya dengan tenang, hanya untuk melihat wajah Jun Qianqian pucat, dan seluruh tubuhnya kurus, seperti tulang kering. Setelan pakaian dan rok brokat tidak bisa bertahan lagi. Dia menatapnya dengan kejam, dengan ekspresi ganas dan bergegas ke arahnya seperti hantu. Sudut mulutnya meringkuk karena jijik, dan ujung jari Jun Jiu menyerang dengan kuat. Celepuk, Jun Qianqian jatuh lebih dulu. Pelayan di belakangnya bergegas panik. "Nona kedua, apakah kamu baik-baik saja?" Jun Qianqian dengan marah mendorong pelayan itu pergi. Dia bangkit dan menatap Jun Jiu. Dia jatuh di hidungnya, dan darah mengalir di seluruh wajahnya. Ditambah dengan ekspresi ganasnya, itu sangat jelek. Pasti Jun Jiu yang membunuhnya. Jun Qianqian sedang terburu-buru. Dia menjadi bisu dan tidak dapat berbicara, dan tubuhnya sakit seperti api setiap hari.
Tapi dia tidak bisa berbicara, dan tidak ada yang tahu rasa sakitnya. Menderita siang dan malam, hidup lebih buruk dari kematian. Jun Qianqian hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk membenci Junjiu. Jadi begitu dia bisa bangun dari tempat tidur, dia segera membawa seseorang untuk membunuhnya. Dia akan membunuhnya, bunuh Junjiu. Jun Qianqian membuka mulutnya dan berteriak, tapi dia menjadi bisu. Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Jun Qianqian dengan ini. Jun Qianqian yang marah melampiaskan amarahnya pada pelayan itu. Dia mencubit pelayan itu dengan keras, dan menunjuk Junjiu lagi. Pelayan itu menangis kesakitan. Baru saat itulah dia mengerti, dan buru-buru berteriak, "Apa yang masih kamu lakukan? Cepat tangkap Junjiu." Petik 2. Semua budak di belakang bergegas masuk ke dalam rumah untuk menangkap Junjiu. Sua, bayangan hitam yang kuat bergegas ke kerumunan, berteriak dan berteriak kemanapun dia lewat. Seperti embusan angin, bayangan hitam itu keluar dari kerumunan dengan cepat. Akhirnya, dia mendarat dengan ringan di atas meja, memiringkan kepalanya dengan anggun dan menjilati cakarnya sendiri. Jun Qianqian menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan sekelompok budak rumah jatuh dengan darah di wajah mereka karena tak percaya. Itu adalah kucing yang melakukan semua ini. Meong gelombang, baru saja, dia mengayunkan cakarnya dengan cepat dan kejam, tapi sekarang dia memiringkan kepalanya dan mengeong dan bertingkah seperti bayi untuk Junjiu. Junjiu menjilat dagu Xiao Wu, dan bibir merahnya sedikit bengkok, bagus sekali. Bersambung,